Hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai cara memelihara mana. Cara memelihara mana. Kita telah beberapa kali belajar tentang mana. Mana ini merupakan jenis makanan yang Allah berikan bagi orang Israel di padang gurun. Tetapi dan mana ini tidak pernah eh, terlewatkan, melainkan mana tetap turun di sepanjang hampir 40 tahun perjalanan orang Israel di padang gurun. Di kemudian hari, Yesus Kristus datang dan Yesus bilang begini, Akulah roti yang turun dari surga. Nah ini membuat kebingungan orang-orang Yahudi, membuat mereka bingung. Kok bisa gitu? Apa maksudnya? Ya, jadi Yesus pun di lain kesempatan berkata bahwa kitab-kitab suci bersaksi tentang aku. Jadi eh, lewat mana ini, mari kita mempelajari tentang Yesus Kristus dan juga tentang firman-Nya. Kenapa ini penting? Karena di kitab Wahyu, kalau kita lihat kitab Wahyu, Wahyu ini kitab tentang akhir zaman, ada juga mana di situ. Barang siapa yang menang, kepadanya akan diberikan mana yang tersembunyi katanya. Jadi mana yang kita tahu ada, tetapi itu tersembunyi. Itu tersembunyi menjadi suatu rahasia. Tetapi ketika kita menang, kita bisa menerimanya. Nah, jadi kita sedang membicarakan tentang mana ini. Kita lihat tentang mana. Kita telah belajar bagaimana mana itu, apa sih mana itu, bentuk mana itu seperti apa artinya, bagaimana cara memasaknya, apa artinya, bagaimana itu menunjuk kepada Yesus. Kemudian kita telah melihat bersama-sama tentang bagaimana mengumpulkan mana. Oh, ternyata itu setiap pagi-pagi, setiap hari. Sekarang kita akan lihat tentang cara memelihara mana. Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Kemudian kita lihat keluaran. Keluaran 16 ayat yang ke-32 sampai 33. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Baik. Allah melatih Israel. Melatih apanya? Bukan hanya melatih kedisiplinan mereka untuk mengambil makanan gitu ya, untuk menjaga hari Sabat. Akan tapi Allah melatih mereka untuk percaya bahwa apa? Firman Tuhan itu pasti akan terwujud dan bahwa mereka itu hanya bisa hidup karena ada firman Tuhan. Karena ada firman Tuhan. Jadi Allah Israel melatih umatnya dengan cara menurunkan mana berapa lama? 39 tahun 11 bulan. Bayangkan ibu-ibu, ada nggak di sini yang selama 39 tahun hampir hampir 40 tahun makan gratis nggak pernah bayar? Nggak ada ya. Kita semua bayar. Tetapi orang Israel pernah mengalami hal ini. Ini luar biasa. Jadi setiap orang itu diberikan itu kalian harus kumpulkan berapa banyak? Satu omer katanya. Satu omer. Dan kalau kita lihat di situ mereka mengumpulkannya bukan hanya selama ini kita tahu mereka mereka disuruh menyimpan itu di dalam tabut perjanjian kan. Di dalam tabut perjanjian kan ada tiga barang. Ada tongkat Harun yang bertunas, ada dua loh batu, kemudian ada bulu-bulu emas berisi mana. Tetapi di sini dikatakan bahwa
Ada perintah Tuhan di Keluaran 16 ayat 32 dikatakan, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat. Jadi perintah ini bukan banyak orang berpikir bahwa eh, ayat 32 dan ayat 33 ini bicara kepada Harun. Bukan. Bukan kepada Harun saja, tetapi untuk semua orang. Kenapa? Dari mana kita tahu mengenai hal itu? Karena di sini supaya apa? Keturunan mereka melihat roti yang kamu beri makan. Jadi supaya orang Israel, keturunan Israel bisa melihat roti yang diberikan kepada mereka. Sekarang pertanyaannya, jika jika mana yang disimpan itu hanya dibuli-buli di dalam buli-buli emas di dalam tabut perjanjian, siapa yang bisa lihat? Tidak seorang pun bisa lihat. Betul kan? Kenapa? Yang boleh masuk ke situ adalah imam besar saja di ruang Maha Kudus, tempat tabut perjanjian. Apalagi lihat, bisa-bisa mati kan? Nah, jadi eh, Keluaran 16 ayat 32 mengajarkan kita bahwa Allah perintahkan untuk setiap keluarga ambil bejana, terus simpan satu omer atau satu gomer. Kemudian apa? Biarlah ini ada di setiap keluarga. Nanti papa kasih tahu kepada anaknya. Ya, jangan lupa ya. Dulu di padang gurun kita makan gratis. Gara-gara apa? Kalau kita percaya Tuhan, bersandar kepada Tuhan, Tuhan memberi makan kita semua dan kita bisa hidup. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Jadi jangan lupa. Jadi tujuan Tuhan berikan perintah mereka untuk apa? Menjaga mana, simpan mana. Artinya jangan lupa kasih karunia Allah. Jangan lupa. Karena apa? Banyak orang itu lupa. Banyak orang lupa. Ya kan? Di dalam perjalanan di padang gurun, nggak ada Indomaret di sana. Betul kan? Ya memang hari ini juga nggak ada sih. Tetapi zaman dulu nggak ada toko makanan, nggak ada. Jadi hidup mereka sepenuhnya bersandar kepada mana yang Tuhan turunkan. Mereka bersandar, hidup mereka bersandar kepada kasih karunia Allah. Pertanyaannya, apakah kita hari ini kita hidup bersandar kepada kasih karunia Allah? Kadang-kadang meskipun percaya Yesus gitu ya, tetapi sudah lebih bersandar kepada diri sendiri, kekuatan sendiri daripada kepada Tuhan. Makanya bagi kita apa pelajaran yang disampaikan lewat cara menyimpan mana ini? Mari kita lihat. Kita lihat uh, bagaimana kita lihat dulu bagaimana cara menyimpan. Oke, cara menyimpan itu seperti apa? Kita akan lihat dua cara. Yang pertama itu, tadi saya sudah sampaikan di awal, cara menyimpannya itu adalah disimpan di dalam tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian. Keluaran 16 ayat 33. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya, segomer penuh. Dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Kemudian, kalau kita lihat ayat yang ke-34 dikatakan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah bulu-bulu itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Jadi dalam tabut perjanjian itu tadi saya bilang ada tiga barang, salah satunya adalah bulu-bulu emas, itu ada mana. Kemudian Allah juga perintahkan setiap keluarga simpan katanya. Keluaran 16 ayat 32. Beginilah perintah Tuhan. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ini yang saya sampaikan tadi. Banyak orang berpikir bahwa mana itu hanya ada di tempat Maha Kudus, hanya ada di dalam buli-buli mana, di dalam tabut perjanjian, di ruang Maha Kudus dalam kemah suci. Akan tetapi, akan tetapi, di sini di ayat 32 dikatakan bahwa mana ada di dalam setiap rumah, setiap kemah dari kaum keluarga Israel. Ibu-ibu pernah sadar mengenai hal ini enggak? Makanya ini merupakan suatu kebenaran yang disingkapkan pertama kali.
diingatkan pertama kali kepada kita. Banyak orang melewatkan mengenai hal ini. Tetapi ini merupakan suatu hal yang berharga bagi kita. Kenapa? Nanti kita akan lihat kenapanya, gitu ya. Jadi perintah yang pertama disimpan di dalam ruang Maha Kudus. Ya, disimpan di dalam ruang Maha Kudus. Ini yang pertama. Tetapi yang kedua itu disimpan di dalam setiap rumah orang Israel. Artinya apa? Mana itu bisa dilihat bahkan kepada mereka di zaman hakim-hakim, ya kan? Di zaman hakim-hakim kan setelah Yosua, hakim-hakim, mereka bisa lihat itu semuanya. Ada suatu kesaksian. Coba kita ingat lagi. Kan ada aturan untuk memakan mana. Bahwa apa? Mana dari hari pertama, jadi hari pertama sampai mana dari hari pertama sampai hari kelima, misalnya ambil dari di hari pertama kita ambil, itu nggak boleh disimpan sampai besok. Karena besok pasti ada ulatnya. Ada ulatnya. Nah, di hari yang keenam, ketika mana itu diambil, mana itu akan bertahan sampai hari yang ketujuh. Karena hari ketujuh nggak turun mana untuk melatih mereka sabar. Jadi kita tahu bahwa mana itu pasti membusuk. Betul ya? Membusuk. Kalau misalnya nasi, kita diemin ya 2 hari, 3 hari, mulai busuk kan? Berulat lah apa semuanya. Lama kelamaan itu kering dan akan habis, betul ya? Tidak ada tersisa bekasnya, akan membusuk dan lenyap. Akan tetapi dikatakan bahwa apa? Tuhan perintahkan simpan di setiap keluarga segomer penuh, disimpan setiap keluarga supaya setiap anggota keluarga nanti keturunan yang akan lahir lagi nanti di kemudian hari semua bisa tahu dan ingat bahwa Tuhan kasih kalian makan, kalian hidup selama 40 tahun di padang gurun. Ada buktinya? Ada. Ini buktinya. Mereka keluarkan. Jadi meskipun lewat bertahun-tahun, 10 tahun dan seterusnya, tidak membusuk. Ini luar biasa. Kenapa nggak membusuk? Karena firman telah disampaikan. Firman telah disampaikan. Itu sebabnya ketika firman disampaikan kepada kita dan kita amin merespon, percaya, amin pasti, aku percaya dengan setia terhadap firman Tuhan, maka itu akan digenapi, akan terwujud, akan terwujud. Keluaran 16 ayat 33 dikatakan di sini. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun temurun. Jadi ada sebuah buli-buli. Jadi cuma ada satu. Meskipun jadi kita lihat ada satu buli-buli di dalam kemah suci, khususnya di dalam ruang Maha Kudus. Akan tetapi di setiap keluarga, di setiap rumah ada emas juga, ada emas, ada mana juga. Betul ya? Ada mana juga. Ini mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita begini. Kenapa ini penting gitu ya? Mana menunjuk kepada Yesus Kristus. Ini bicara tentang Yesus Kristus. Yohanes, kita baca Yohanes 6 ayat 49 sampai 51. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka mana ada di ruang kudus, ruang maha kudus, dan ada di setiap rumah orang Israel. Ini menunjuk kepada apa hari ini? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa firman Tuhan itu harus ada di gereja. Harus keluar dari mezbah. Dari mimbar Tuhan. Firman itu harus keluar. Ya, harus keluar. Bukannya pikiran manusiawi yang keluar dari mimbar. Bukan. Tetapi apa?
Benar-benar firman Tuhan itu keluar. Tetapi tidak berhenti di situ. Firman Tuhan harus ada di gereja, tetapi juga harus ada di setiap rumah jemaat Tuhan. Hanya gereja-gereja firmannya cuma ada sampai di gereja. Cek di rumah nggak ada. Ini bukan berbicara tentang ada Alkitab di rumah atau enggak, bukan. Bukan seperti itu. Tetapi dikatakan apa? Tetapi dikatakan bahwa mereka yang makan daripadanya. Artinya apa? Makan. Kan kita ada istilah itu. Ah, orang itu udah kemakan. Udah kemakan omongan. Jadi, apa yang kita makan dari Yesus? Yesus berikan kita makan apa? Itu adalah firman Tuhan. Apakah kita benar-benar makan firman Tuhan? Apakah firman itu benar-benar hidup di dalam kita? Ini yang jadi pertanyaan. Banyak orang nggak suka makan firman. Hanya suka makanan jasmani saja. Nah, ini. Makanya, makanya lewat gereja, acara-acara di gereja, biarlah firman hidup itu keluar dan sampai kepada setiap rumah dari keluarga jemaat Tuhan. Ya, saya berdoa kiranya setiap rumah kita pun ada firman ini. Ada Yesus di dalam rumah kita dan kita menerima firman itu. Makan firman Tuhan itu. Kemudian apa? Percaya akan firman itu. Oke? Nah, kita lihat pelajaran perumusannya apa? Ya, kita lihat maknanya mengenai cara menyimpan. Yang pertama, ditekankan bahwa apa? Firman perlu diteruskan kepada keturunan selanjutnya. Kepada keturunan selanjutnya. Jadi ada tujuannya. Tujuannya apa? Dikatakan, ambillah segomer penuh, ya, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Nah, melihat di sini, jadi mereka kan simpan supaya apa katanya? Supaya anak-anak mereka, cucu mereka, cicit mereka, dan keturunan yang berikutnya bisa melihat katanya. Kata melihat, ra'ah, ra'ah. Ra'ah di sini dalam tata bahasa itu memperhatikan, memperhatikan. Artinya bagi kita itu apa? Artinya bukan cuma datang ke gereja dan oh ya, amin. Ya, terima kasih Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Nggak seperti itu. Ra'a itu sama seperti yang kita lakukan sekarang ini. Memperhatikan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan perlu ada di kita dan saya selalu katakan ini harus diwariskan kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita. Harus diwariskan, harus diteruskan. Jadi jangan hanya lewat begitu saja. Lewat begitu saja. Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di sini berulang-ulang. Syanan. Syanan. Berulang-ulang. Artinya apa? Ada beberapa arti. Yang pertama menusuk. Kadang-kadang firman Tuhan itu kita dengar, hati kita tertusuk. Sama seperti itu, firman Tuhan itu harus menusuk anak-anak kita. Menusuk hati mereka. Supaya apa? Ketika mereka menyimpang, mereka tahu mana yang benar. Mereka tahu mana yang benar. Dengan demikian mereka bisa kembali. Karena firman Tuhan itu ada ada fungsi untuk memulihkan. Memulihkan. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi menyatakan kesalahan memang salah-salah. Betul ya? Nah, kita tertutup menyatakan dengan kasih gitu ya. Ini pekerjaan firman. Supaya kelakuan itu diperbaiki. Diperbaiki. Ya, berulang-ulang. Kata Shannon ini berulang-ulang juga memiliki makna mengasah. Pisau diasah gitu ya. Pakai batu diasahi, diasah. Ya, kita bilang dulu batu gosok. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Jadi
Firman Allah itulah yang akan mengasah kita, gitu ya. Akan mengasah kita dan kita pun akan menerima Roh Kudus itu secara terus-menerus. Nah, kita perlu hari ini untuk apa? Mulai doakan mereka, ceritakan tentang apa yang sudah dipelajari. Sedikit saja, sedikit saja. Sehingga ke depannya ketika mereka mengalami pencobaan, kegelapan dunia, mereka bisa bertahan. Kenapa? Karena ibu-ibu telah mewariskan iman, mengasah mereka. Jadi jangan berhenti untuk mengajar. Kisah 5 ayat 42. Kisah 5 ayat 42 dikatakan bahwa dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Oke. Jadi makna yang pertama itu adalah apa? Maknanya adalah firman harus diteruskan, harus diajarkan kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Yang kedua, yang kedua, eh, kita harus jangan memberikan firman tanpa berpikir. Jangan memberikan firman tanpa berpikir. Ya, Keluaran 16 ayat 32. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, apabila ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi, mana itu hanya untuk dilihat siapa? Ini hanya untuk dilihat oleh siapa? Oleh keturunan Israel. Ya, keturunan Israel. Tetapi bukan berarti Allah hanya ingin orang Israel saja yang terima firman, bukan. Ya, bukan. Tetapi ketika tiba waktunya, maka firman itu pun akan untuk semua orang. Akan untuk semua orang. Sesuai dengan waktunya. Ya. Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi firman Tuhan harus disampaikan tepat pada waktunya. Itu akan sangat baik. Ya, sangat baik. Ada waktunya firman itu dimeteraikan, tetapi ada waktunya firman itu dibuka. Daniel 8 ayat 26, kemudian pasal 12 ayat 4. Daniel tidak mengerti apa yang dia terima penglihatan itu. Dia tanya, tetapi Tuhan bilang, meteraikanlah itu. Itu akan termeterai sampai akhir zaman. Tetapi di kitab Wahyu dikatakan, ada perintah. Jangan memeteraikan firmannya, karena waktunya sudah dekat. Itu sebabnya firman itu harus nanti disingkapkan, dibukakan. Makanya banyak kekristenan itu mentok. Kenapa? Karena mereka berpikir apa? Kok Kristen gitu-gitu aja? Yang penting percaya Yesus selamat. Cuma kayak gitu doang, kayaknya terlalu mudah gitu. Gitu ya. Nggak ada yang lain lagi. Alkitab sudah selesai, ya sudah gitu. Nggak ada lagi yang lain. Tetapi tidak masuk ke dalam hati mereka. Itu sebabnya kalau kita lihat kitab ulangan adalah ajaran-ajaran yang disampaikan kembali oleh Musa. Bedanya apa? Disampaikan dengan lebih terperinci. Ulangan 1 ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Disampaikan dengan lebih teliti, lebih jelas dan lebih jelas lagi. Makanya buku sejarah perusahaan yang ibu-ibu kebanyakan sudah terima itu membantu untuk memahami Alkitab. Buku yang membantu untuk memahami firman Tuhan. Yang kita sedang belajar ini adalah buku yang ke-9. Materi yang buku sejarah perusahaan yang ke-9. Ya, jadi ini diperkenalkan lebih awal supaya ibu-ibu bisa membaca buku sejarah perusahaan ya. Oke, jadi akan ada waktunya. Yesus pernah mencontohkan seperti ini. Ya, ini yang dialami oleh Yesus di Markus 1 ayat 43 sampai 45. Yesus ingin menyatakan Injil ke suatu kota. Tetapi ada seseorang yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, Yesus bilang kepada orang ini, jangan beritahu siapa-siapa. Perlihatkanlah dirimu ya kepada imam, kemudian berikanlah persembahan syukurmu. Bukti ya, bukti kepada imam-imam. Tapi orang yang disembuhkan ini dia tidak lakukan apa yang Yesus sampaikan.
Dia bukannya simpan dulu itu, tunggu supaya apa? Yesus menyampaikan Injil dulu, ajarkan firman. Nanti waktunya tepat, dia bisa menyatakan diri. Akulah saksi, akulah bukti bagaimana Yesus ini firmannya hidup. Akan tetapi orang ini bukannya dia pergi ke imam, berikan persembahan. Dia itu pergi kemana-mana dan apa? Sebarkan segala peristiwa yang dialami. Segala peristiwa yang dialami. Kemudian apa yang terjadi? Yesus tidak bisa masuk ke kota itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Akhirnya dia menyingkir, pergi ke tempat yang lain. Kenapa? Karena waktu Yesus dan waktu manusia itu beda. Beda. Sekarang, kalau kalau ada orang orang Kristen pindah ke alamat tetangga, tetangga kita ngapain? Waduh, kalau bisa masuk di TV, masuk di YouTube, bikin TikTok, viral semuanya, betul kan? Mereka ingin sampaikan bahwa apa? Wah, Kristen itu apa sih? Orang yang percaya aja, nih sekarang nih, ya, pindah. Orang Kristen terpancing mengenai hal itu dan apa? Orang yang menerima Yesus baru dibaptis, bahkan belum dibaptis, sudah di-announce ke dunia. Buat apa? Ini, buat apa tujuannya? Supaya kita bisa lihat, perlihatkan, kita juga bisa, emang cuma kalian yang bisa. Nah, pada akhirnya yang terjadi apa? Pergerakan itu sulit jadinya. Gereja makin sulit untuk dibangun. Makin sulit, gitu ya. Jadi semua tuh ada waktunya, mintalah hikmat. Kebanyakan orang bukan minta hikmat, minta pembenaran dan perlindungan supaya segala emosi yang dia sampaikan itu dilindungi Tuhan. Kasihan begini, ya. Daniel kalau kita lihat, ini penulisannya unik. Daniel 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4 itu dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Artinya, Daniel pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4 A itu hanya dipahami oleh orang Yahudi saja. Tetapi Daniel 2 ayat 4b sampai pasal 7 itu dalam bahasa Aramaik. Ini bahasa internasional di zaman itu. Bahasa internasional artinya apa? Siapapun boleh baca mengenai itu. Akan tetapi pasal 8 sampai 12 kembali dicatat dalam bahasa Ibrani. Artinya itu bukan belum waktunya untuk semua orang. Seperti ini. Nah, waktunya sekarang ini apa? Apa waktu sekarang? Sekarang adalah waktunya mana itu ada di rumah kita menjaganya dan kita mulai sampaikan, ceritakan kepada anggota keluarga kita. Atau suruh mereka anak kita suruh baca bukunya. Mami lagi malas baca nih. Tolong kamu bacain buku sejarah penebusan. Kayak gitu. Kemudian makna penebusan lainnya. Yang ketiga, firman tidak boleh diambil dari kita. Artinya apa? Kita harus memeliharanya, harus menjaga. Kata menjaga atau memelihara itu mismeret. Mismeret. Akar katanya adalah syamar, ya, syamar. Kata ini digunakan, kata yang sama yang digunakan di kitab Kejadian 2, Kejadian pasal 2 ayat 17. Ketika Tuhan memberikan perintah untuk menjaga Taman Eden, Tuhan gunakan kata yang sama, syamar. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini dikatakan apa? Harus dijaga. Ya, belum muncul. Ayat yang ke-15 muncul. Nih, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata memelihara, syamar, harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Kenapa? Karena ular akan datang.
Dan ular bisa bisa saja menipu, ya. Bukan bisa saja menipu. Ular itu penipu dan kamu tuh bisa saja jatuh ke dalam pencobaan. Makanya harus dijaga. Tetapi pada akhirnya mereka tidak menjaga taman itu dengan baik. Mereka tidak memelihara taman itu dengan baik. Pada akhirnya taman ya harusnya dipagari, harusnya dijaga dengan baik. Itu diterobos oleh ular. Tetapi ular itu bukan hanya menerobos Taman Eden, tetapi juga menerobos sampai ke hati Adam dan Hawa. Dalam hal ini Hawa duluan gitu ya. Mereka tidak pelihara dengan baik. Akhirnya hilang. Mereka tidak bisa menjaga. Tidak bisa menjaga. Jika tidak bisa menjaga hati, maka tidak bisa menjaga Taman Eden. Makanya Amsal bilang apa? Ini Amsal bilang kebalikannya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jika kita mau hidup, jagalah hati kita dengan sangat-sangat hati-hati. Jangan sampai ular masuk. Biasanya ular masuk lewat mana? Mata dan telinga. Itu ular masuk tuh sering. Jarang lewat mulut. Jarang. Tapi lewat telinga dan mata. Ini harus dijaga. Ya, harusnya ular itu datang, tanya-tanya, tinggal bilang aja sebenarnya. Kamu ngapain ada di sini? Pergi, jangan ke sini, jangan dekat-dekat. Gitu ya. Menjauh. Kalau mau tanya sesuatu, tanya aja kepada Tuhan langsung. Kayak gitu. Artinya apa? Kita pun sama. Ketika kita itu bertemu dengan orang-orang dan misalnya ada mereka bicara mengenai sesuatu hal yang kita belum pahami, yang kita belum pahami, nggak usah sok tahu, nggak apa-apa, bilang aja nggak tahu. Nanti saya tanyakan. Tetapi ada yang berani maju, akhirnya berdebat itu terjebak di dalam pikirannya sendiri dan terjebak di dalam pertanyaan orang yang tidak percaya Yesus. Ini banyak terjadi. Akhirnya mereka goyang, ya mereka goyang. Oke, ya, langsung diputuskan aja, nggak usah lanjut ngobrol kalau kayak gitu. Dulu pernah saya ingat khotbah di tahun 2000 kalau nggak salah 2000 berapa gitu. Dibilang biarlah kita menjadi tong sampah terakhir. Tong sampah terakhir. Ketika kita ketemu orang, ada suatu kekecewaan, ada kepahitan, ada hal yang dia tidak suka, dia bicara. Dia berpikir bahwa dia tidak berpikir eh, apa yang sedang dia sampaikan itu merupakan sedang membuang sampah yang ada dalam diri dia. Semua komplain dan sungut-sungut itu. Saya rasa nggak suka itu. Kegelapan itu ya dibuang. Nah, orang yang pertama menerimanya. Jika dia tidak selesaikan di dalam doa dan berserah kepada Tuhan, dia akan apa? Akan mulai terpengaruh dengan kegelapan itu. Dan dia merasa perlu untuk buang ini kepada orang yang lain lagi. Sampaikan lagi. Ya. Supaya apa? Supaya hal tersebut yang belum diketahui kebenarannya atau orang yang tidak disukai itu supaya dia apa? Kena batunya. Jadi dibuang terus. Akhirnya apa? Estafet semuanya. Jadi nggak boleh. Kita harus menjadi tong sampah terakhir katanya. Nah, orang yang tidak menjaga hatinya, selain mereka itu tidak akan bisa menjaga Taman Eden, tidak bisa menjaga hati mereka, eh, mereka hati akan menjadi tumpul. Tumpul. Pisau kalau udah tumpul nggak bisa motong, gitu ya, nggak bisa motong. Dan ketika hatinya itu menjadi tumpul, firman yang akan disampaikan itu udah mental, nggak bisa masuk, terlalu keras hatinya. Ada macam-macam tanah kan, ada tanah yang berbatu pinggir jalan, ya, tanah yang keras gitu. Jadi sulit sekali. Jadi untuk mencegahnya gimana supaya hati tidak menjadi tumpul? Nah, kita harus
mulai berdoa-berdoa, Tuhan, biarlah hati saya ini berikanlah kerendahan hati supaya saya bisa menerima firman, apapun firman yang disampaikan. Bantu saya bisa mengerti dan Roh Kudus tolong lindungi supaya dan bantu saya supaya saya bisa menjadi pelaku firman. Harus rajin dengar firman, rajin datang ibadah, rajin beribadah, rajin ke gereja. Karena ketika kita miss, maka kita akan semakin tumpul dan tumpul dan tumpul. Markus 6 ayat 52 dikatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, orang-orang Yahudi, orang Israel di zaman Yesus, mereka telah menyaksikan mujizat Yesus. Mereka telah mendengar pengajaran Yesus. Mereka telah telah makan roti itu, tetapi hati mereka tetap tetap degil. Kenapa? Karena mereka hanya melihat Yesus itu sebagai manusia biasa saja. Mereka tidak memperhatikan firman-Nya. Ya paling ini sama juga dengan yang lain-lainnya ya gitu-gitu dulu juga ya. Ya sudahlah, makan gratis ini ya oke lah gitu. Dan cuma kayak gitu mentalnya. Ya. Pada akhirnya karena hati mereka degil, hati mereka tumpul, hati mereka keras, mereka tidak bisa mengerti firman Tuhan. Tidak bisa mengerti. Sangat kasihan. Itu sebabnya hari ini kita perlu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tahu cara menyimpan mana. Menyimpan mana. Bahwa mana itu bukan hanya di gereja, tetapi firman hidup itu harus disimpan dalam rumah masing-masing. Lebih lagi di dalam anggota keluarga masing-masing. Nah, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua bisa menjalankan kehidupan yang mewariskan iman. Dengan demikian kita akan diasah. Kita makin ingat dan kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menyimpan mana dan mana yang disingkapkan itu, mana yang menyehatkan itu ada di dalam rumah kita dan juga di dalam hati setiap anggota keluarga. Amin.